Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Iklima Lubis. Saya dari semester 6A, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester dari mata kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. Sebelum saya menjawab dari pertanyaan tersebut, saya terlebih dahulu akan menunjukkan kartu ujian. Ini. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di mana pengertian APS menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ialah lembaga penyelesaian atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. APS memiliki kesamaan dengan arbitrase, yaitu sama-sama proses penyelesaian sengketanya dilakukan di luar pengadilan umum. Namun, APS juga memiliki perbedaan dengan arbitrase, yaitu jika di dalam APS putusan akhirnya bersifat win-win atau menang-menang. Jadi para pihak yang melakukan penyelesaian sengketa melalui APS, para pihaknya sama-sama menang. Sedangkan di dalam arbitrase, putusan akhir dari arbitrase ini bersifat win-loss atau menang kalah. Jadi ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Selanjutnya nomor 2, mengenai kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa melalui APS dibandingkan proses litigasi. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan 2 jalur. Yang pertama ada litigasi. Litigasi ini penyelesaian sengketa yang dilakukan di dalam pengadilan umum maupun pengadilan negeri. Yang kedua ada non-litigasi. Non-litigasi ini adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Nah, di sini yang akan dibahas adalah penyelesaian sengketa melalui APS di luar pengadilan. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui APS yang pertama adalah pemeriksaannya yang dilakukan secara tertutup. Seperti di dalam arbitrase, terdapat peraturan mengenai pemeriksaan di dalam pasal 27 di dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dijelaskan bahwa semua pemeriksaan sengketa yang dilakukan arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Nah, hal inilah yang menjadikannya berbeda dengan proses litigasi, karena di dalam proses litigasi itu pemeriksaannya dilakukan secara terbuka. Selanjutnya, kelebihan yang kedua ialah para pihak yang melakukan penyelesaian sengketanya melalui APS ini dapat menentukan pilihan hukumnya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi di dalam arbitrase juga para pihak memiliki keleluasaan untuk menentukan pilihan hukum sebagai prosedur penyelesaian sengketa. Kelebihan yang ketiga yaitu putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam proses arbitrase, putusan arbitrase itu diperiksa dan diputuskan dalam jangka waktu 6 bulan. Dan putusannya itu bersifat final dan mengikat, sehingga para pihak tidak dapat mengajukan banding dan kasasi. Selanjutnya, kelebihan yang keempat yaitu dalam penyelesaian sengketa melalui APS
digunakan relatif lebih cepat, yaitu maksimal 180 hari. Selanjutnya, kekurangan penyelesaian sengketa melalui APS ini yang pertama ialah masih ketergantungan kepada pengadilan untuk melaksanakan eksekusi. Karena sifat kelembagaannya yang masih merupakan peradilan semu, maka untuk melakukan eksekusi masih butuh bantuan dari pengadilan umum. Yang kedua, lembaga arbitrase yang kekuatannya masih lemah, sehingga harus masih memberikan keputusannya kepada pengadilan agar bisa terjadinya eksekusi. Selanjutnya yang ketiga, kekurangan yang ketiga yaitu putusan yang bersifat final dan mengikat ini juga merupakan kekurangan dari penyelesaian sengketa melalui APS. Karena putusan yang final dan mengikat ini, para pihak tidak bisa mengajukan banding dan kasasi. Yang keempat, kekurangan yang keempat ialah biaya yang dinilai lebih mahal dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai konsultasi dan negosiasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsultasi. Konsultasi adalah suatu bentuk upaya tolong-menolong yang dilakukan oleh seseorang yang profesional atau sering disebut juga dengan konsultan kepada konsulte, baik itu keluarga maupun individu, dengan memberikan solusi dengan metodologi bertukar pikiran antara mereka untuk menghasilkan kesimpulan dan dapat menyelesaikan masalah. Jadi konsultan itu adalah seseorang yang ahli atau profesional yang dapat memberikan masukan, memberikan solusi, memberikan petunjuk dan pengarahan dalam suatu kegiatan. Selanjutnya ada negosiasi. Negosiasi adalah sebuah proses di mana orang-orang yang memiliki tujuan atau keinginan yang berbeda berinteraksi dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan tersebut dan menghasilkan keputusan bersama. Tahapan dalam proses negosiasi ini, yang pertama adalah tahap persiapan. Sebelum bernegosiasi, sangat diperlukan untuk menentukan waktu, lokasi, dan siapa saja yang harus menghadiri pertemuan negosiasi tersebut. Selanjutnya yang kedua ada tahap diskusi. Nah, di tahap ini setiap individu maupun anggota dapat mengajukan kasus untuk masalah mereka. Selanjutnya yang ketiga ada tahap klarifikasi tujuan. Nah, pada tahap ini klarifikasi itu sangat berperan penting pada proses negosiasi. Karena agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang akan menyebabkan masalah dan hambatan bagi para pihak untuk mencapai keuntungan dari keduanya. Yang keempat ada bernegosiasi bertuju untuk hasil yang memenangkan. Jadi pada tahap ini berfokus pada apa yang disebut dengan win-win atau menang-menang. Karena pada tahap ini para pihak harus merasa bahwa mereka telah mendapatkan hal yang positif dari proses negosiasi ini. Dan para pihak merasa bahwa sudut pandangnya telah dipertimbangkan. Selanjutnya tahap yang kelima ialah perjanjian. Kesepakatan yang
kesepakatan dapat dicapai setelah pemahaman tentang sudut pandang dan kepentingan bagi kedua belah pihak telah dicapai, telah dipertimbangkan. Jadi setelah hal tersebut maka perjanjian dapat dibuat. Dan yang terakhir, tahap yang terakhir ialah tindakan dari perjanjian tersebut. Jadi setelah perjanjian tersebut dibuat, maka harus ada tindakan untuk mengimplementasikan keputusan perjanjian tersebut. Dan dalam hal negosiasi ini sering dilakukan dalam kegiatan kerjasama maupun bisnis dan lain-lain. Lanjut pertanyaan yang keempat mengenai konsiliasi dan mediasi. Yang pertama saya akan membahas konsiliasi. Konsiliasi ialah upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan cara mempertemukan para pihak untuk mencari jalan tengah penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Dalam konsiliasi ini diperlukan adanya seorang penengah yang biasa disebut dengan konsultan. Dan konsultan ini berperan sebagai penengah untuk memberikan solusi kepada para pihak dan mengupayakan untuk adanya atau untuk terjadinya sebuah kesepakatan antara para pihak dengan memberikan solusi yang dapat diterima oleh para pihak. Dan fungsi dari konsiliator ini sendiri ialah untuk mendamaikan para pihak agar terciptanya kesepakatan di antara keduanya. Tahapan dalam proses konsiliator ini yang pertama ialah para pihak yang berselisih harus menyerahkan perselisihannya kepada konsiliator yang telah disepakati. Selanjutnya setelah itu konsiliator mendengarkan secara lisan dari para pihak mengenai perselisihan yang terjadi di antara mereka. Selanjutnya setelah konsiliator mendengarkan keterangan-keterangan tersebut, maka konsiliator akan membuat laporan yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai penyelesaian sengketa, dan nantinya laporan tersebut akan diberikan dan diserahkan kepada para pihak yang terkait. Konsiliasi ini juga dapat berakhir apabila yang pertama berdasarkan keputusan dari para kedua belah pihak untuk berakhir dan ditandatangani oleh para pihak. Yang kedua, berdasarkan pemberitahuan konsiliator bahwa upaya penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini tidak berhasil. Yang ketiga adalah berdasarkan pemberitahuan salah satu pihak maupun lebih dalam proses konsiliasi yang sedang berjalan ini mereka tidak lagi menggunakan proses konsiliasi untuk menyelesaikan sengketanya. Itulah tadi penjelasan saya tentang konsiliasi. Selanjutnya tentang mediasi. Mediasi menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 ialah penyelesaian sengketa melalui prosedur perundingan antara para pihak yang dengan bantuan oleh mediator. Nah, mediator ini sendiri ialah seseorang yang bersifat netral, tidak memihak. Dan mediator ini berfungsi memberikan solusi mengenai kemungkinan untuk penyelesaian sengketa. Tahapan dalam proses mediasi ini yang pertama ada tahap pembentukan forum. Jadi sebelum rapat antara para pihak dan mediator diadakan, maka mediator haruslah membentuk forum. Setelah forum dibentuk, maka rapat dapat diadakan. Selanjutnya yang kedua, tahap pengumpulan dan pembagian informasi. Pada tahap ini rapat setelah tahap yang pertama selesai,
maka rapat dapat diadakan antara para pihak dan mediator memberikan pernyataannya tentang perselisihan yang terjadi. Selanjutnya adalah tahap selanjutnya setelah para pihak memberikan pernyataan, maka para pihak dan mediator bekerja sama untuk merumuskan masalah dan memberikan solusi atas permasalahan atau persengketaan yang terjadi di antara mereka. Tahapan yang terakhir yaitu tahap pengambilan keputusan. Nah, dalam tahap ini mediator dan para pihak juga bekerja sama untuk mengambil atau memilih solusi yang disepakati oleh para pihak untuk terciptanya perdamaian atau kesepakatan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap hasil kesepakatan APS. Hal yang sangat penting dalam akhir suatu persengketaan atau perkara ialah pelaksanaan putusan sengketa atau sering disebut juga dengan tindakan eksekusi. Tindakan eksekusi ini adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa kepada pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Nah, biasanya dalam tindakan eksekusi ini ada pihak termohon atau pihak tergugat yang kalah itu tidak mau melaksanakan putusan, sehingga dia dapat keadaannya dapat berubah menjadi pihak yang tereksekusi, dan pihak ini dapat dihukum dengan memberikan ganti rugi atau melakukan sesuatu atau menyerahkan beberapa uang. Demikianlah video ini saya perbuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.